saya Nazer Hidayah, lahir di Bogor, umur sekarang 24. Kalau ditanya kenapa pengen bikin usaha kopi dari sini, sebenarnya 2 tahun lalu memang udah dari kuliah sebenarnya ya, seneng jualan gitu. Dulu pas zaman kampus IPB, pas zaman TPB, saya jualan bacang di kelas. Terus sampai akhirnya pas sebelum mau lulus tuh kita usaha kecil-kecilan, bikin di Bara, ada namanya di PB tuh di Jalan Bara, bikin namanya Hijaukan. Itu bertiga, saya, partner saya Bay, sama Aldo. Nah dari situ kita selalu struggle dan akhirnya terbentuklah Kedai Kopi Handoko ini. Kedai Kopi Handoko ini terletak di Jalan Ahmad Kol Ahmad Syam, di pinggir jalan. Kedai Kopi Handoko ini proses singkatnya sebenarnya ada dua statement. Yang pertama itu Handoko itu singkatannya adalah hanya doyan kopi. Kalau jokesnya adalah bukan jokes sih, sebenarnya serius. Kedai Kopi Handoko itu singkatan nama. Itu Haki, Nazer, Aldo, doyan kopi. Kenapa saya memilih tempat Handoko ini di sini? Yang pertama kan tadi saya udah jelaskan, Handoko ini terletak di Jalan Ahmad Kol Ahmad Syam. Ini sebutannya tuh kalau kesana lagi Jalan R3. Nah, alhamdulillah setelah kita bikin di sini ada namanya lampu merah pertigaan R3. Jadi kalau ditanya pemeran area bisnis, ya otomatis kalau mikirin bisnis kan pasti tempatnya terjangkau apa enggak, apalagi Handoko ini udah terletak di pinggir jalan. Dan yang tadi saya bilang, di lampu merah R3 ini malah sekarang banyak orang yang ngomong ini namanya lampu merah Handoko. Nah, kenapa tertarik di bisnis ini? Tadi saya sempat singgung juga masalah dulu kita udah 3 tahun di bisnis ini di bidang F&B, terutama di bidang kopi. Jadi insya Allah udah struggle di bidang kopi ini, udah paham pemaparan proses dulu sampai hilir. Jadi bahan bakunya sejauh ini memang kita mitra bareng-bareng sama ada produksi kopi Bogor. Jadi memang rencananya ke depan Handoko ini pengennya punya sebutannya mesin roasting sendiri. Jadi sampai sejauh ini memang Handoko masih mitra sama supplier produksi bahan baku kopi di Bogor. Nah, bagaimana proses produksi? Sebenarnya di bisnis F&B ini gampang sih untuk skala kopi ya, karena kan kita bukan bikin suatu produk yang harus dari nol gitu. Contohnya kayak misalkan bikin susu itu harus ada apa? Fresh milk, espresso, mungkin gula aren, es batu. Jadi kalau masalah proses bahan baku sangatlah mudah, jadi cuma tinggal campur-campurin. Susahnya memang di feel sama taste-nya kayak gimana. Kalau masalah proses produksi masih bisa dibilang mudah. Bagaimana proses pemasaran? Nah, alhamdulillahnya di Handoko ini kita berempat itu, saya, Imam Bayhaki, Aldo, dan Den. Nah, orang keempat ini, Den itu, dia ini punya basic di marketing di Grab. Dia jadi untuk di bisnis skala besar ini, dulunya kan kita nggak pakai orang marketing, tapi ternyata semenjak saya belajar di bisnis besar itu memang, bahkan ada yang mengatakan profitnya, omsetnya di suatu bisnis itu 5% itu udah harus wajib di marketing gitu loh. Kita lihat aja contohnya kayak misalkan sekelas Indomilk gitu ya. Indomilk yang udah besar yang semua orang masih pakai Indomilk gitu ya. Dia aja masih pakai pemasaran. Contoh deh kayak Aqua. Siapa yang nggak tahu Aqua kan? Aqua pun dia semua orang pakai Aqua, tapi tetap tuh ada di TV. Yaitu contoh proses pemasaran, strategi marketing. Dan yang terakhir, untuk mengelola karyawan itu sebenarnya cuma ada satu sih kalau untuk mengelola karyawan itu, kalau dari saya ya, memanusiakan manusia. Jadi nggak cuma jadi rekan kerja aja karyawan, tapi jadinya karyawan tuh gimana caranya bikin nggak di-push, nggak ditekan, nggak di gimana ya rasanya ya. Pokoknya ya udah terlalu tok sama SOP itu juga nggak baik menurut saya. Jadi manusia contohnya kayak misalkan ternyata orderannya di sini tuh lebih dari 200 cup. Oke, nanti kalian dapat bonus.
Terus kalau misalkan udah capek, ya udahlah, mungkin ternyata pas dicek di tab, oh iya penjualannya udah lebih dari 200 nih, udah malam juga, oke udah kita tutup, nggak masalah itu. Contohnya hal-hal kecil kayak gitu sih, jadi memanusiakan manusia. Terus kalau kendala apa untuk karyawan, paling kendalanya memang kalau mikirin kemauan semua karyawan susah ya. Kayak misalkan ada ABCD maunya, Kak misalkan aduh tempatnya kurang dingin nih, atau misalkan Kak capek kalau berdiri terus, ya kita nggak bisa mengabuli semua permintaan itu. Gimana caranya, yang balik lagi yang tadi saya ngomong, memanusiakan manusia. Contohnya kayak misalkan, oh ya udah kalau kalian ngajak teman kalian misalkan nih ternyata cupnya udah sampai 200, ya udah misalkan kalian bisa lebih dari 20, kita kasih bonus. Terus jangan lupa juga misalkan di tiap bulannya itu kita ada sebutannya kayak evaluasi kita jalan bareng-bareng kemana, ke coffee shop atau ke puncak. Kalau kendala karyawan paling itu sih, kayak misalkan gimana kendalanya di sini, kayak misalkan karyawan di toko tuh ada 8. Nah tiba-tiba kayak misalkan Natal, tahun baru itu pada mau libur gitu, gimana caranya tuh orang-orang yang emang, kan kita juga harus buka dong, nggak mungkin dong kalau di bisnis itu tanggal merah ya itu cuan buat kita nggak mungkin tutup juga. Paling gitu sih masalahnya, itu aja. Kontribusi bisnis untuk Indonesia, pertanyaannya sangat menarik ya. Menurut saya kontribusi bisnis untuk Indonesia di bisnis saya ini ya, saya sudah mendukung penuh. Contohnya hal-hal paling kecil dasar, kayak misalkan kita buka di daerah Jalan Ahmad Muhammad Syam, ya pegawai seperti security, kita mengambil orang-orang di daerah Jalan Ahmad Muhammad Syam. Terus otomatis kalau misalkan kita penjualannya banyak biji kopi, ya otomatis pun petani-petani biji kopi akan meningkat juga, sejahtera juga. Kalau misalkan penjualan kita dikit juga, nanti kita beli biji kopinya juga dikit, berarti pemasukan untuk petani kopi makin dikit juga. Nah, yang tadi saya bilang itu, jadi kita udah punya mitra yang memang biji kopi Bogor, kita ambil dari sana, ya otomatis petani-petani kopi juga udah pasti bahagia. Dan itu sih, jadi kita tuh bisnis ya, kenapa kita milih Jalan Ahmad Muhammad Syam selain strategis, ya kita memperdayakan orang-orang sekitar sini. Contohnya kayak misalkan RT RW sini mau minta sumbangan untuk 17-an, kita support full. Atau kendala-kendala apa yang warga sini yang memang kita bisa atasin, ya kita bakal solve problem itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Halo, saya Alvin, saya pelanggan setia Handoko. Saya pengen tahu nih kelebihan dari kedai kopi Handoko. Mungkin untuk tempatnya cozy sih ya, nyaman gitu, dan minumannya pun enak gitu. Dan untuk servisnya nomor 1 sih menurut saya di Bogor. Kalau untuk kekurangannya mungkin outdoor ya, jadi kalau saat musim hujan kurang gitu tempat untuk berteduhnya. Jadi kalau untuk itu semoga diperbaiki ke depannya. Dan untuk inovasinya semoga bisa ngurangi plastik lah ya, soalnya kan harus mulai peduli lingkungan. Itu aja sih dari saya. Yes. Kurang lebih tadi sharing-sharing dari saya. Saya Nazir atas nama Handoko, izin pamit diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian mau main-main, jangan lupa mampir ke Handoko. Tempatnya strategis banget di pinggir jalan Ahmad Muhammad Syam. Kalau kata orang Bogor tuh, setelah jembatan atas Ceger udah pasti di kanan tuh kelihatan. Mainnya sore-sore biar bisa lebih dapat. Sekian.